Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Awalia Romadona. Di sini akan menceritakan tentang rawa pening. Pada zaman dahulu, di desa Ngasem, hidup seorang gadis bernama Endang Sawitri. Penduduk desa tak seorang pun yang tahu kalau Endang Sawitri punya seorang suami. Namun ia hamil. Tak lama kemudian ia melahirkan dan sangat mengejutkan penduduk karena yang dilahirkan bukan seorang bayi, melainkan seekor naga. Anehnya, naga itu bisa berbicara seperti halnya manusia. Naga itu diberi nama Baru Klinting. Waktu terus berjalan. Baru Klinting pun beranjak dewasa. Suatu hari, anak itu bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah aku mempunyai ayah?" Tanyanya dengan polos. Nyai Salakanta pun tersentak kaget. Ia benar-benar tidak menduga pertanyaan itu keluar dari mulut anaknya. Namun hal itu telah menyadarkan dirinya bahwa sudah saatnya Baru Klinting mengetahui siapa ayahnya. "Iya anakku, ayahmu bernama Ki Hajar, tapi ayahmu saat ini sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Pergilah temui dia dan katakan padanya bahwa engkau adalah putranya," kata Nyai Salakanta. "Tapi Bu, apakah ayah mau mempercayaiku dengan tubuhku seperti ini?" tanya Baru Klinting dengan ragu. "Jangan khawatir anakku, bawalah pusaka tombak Baru Klinting sebagai bukti agar ayahmu tersebut percaya," ujar Nyai Salakanta. Setelah memohon restu dan menerima pusaka dari ibunya, Baru Klinting berangkat menuju lereng Gunung Telomoyo. Setiba di sana, masuklah ia ke dalam goa dan mendapati seorang lelaki sedang duduk bersemedi. Kedatangan Baru Klinting rupanya mengusik ketenangan pertapa itu. "Hai, siapa itu?" tanya pertapa. "Maafkan saya Tuan, jika kedatangan saya mengganggu ketenangan Tuan," kata Baru Klinting. Betapa terkejutnya pertapa itu saat melihat seekor naga yang dapat berbicara. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa berbicara seperti manusia?" tanya pertapa itu dengan heran. "Saya Baru Klinting. Kalau boleh tahu, apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar?" "Iya, aku Ki Hajar. Tapi bagaimana kamu bisa tahu namaku? Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya pertapa itu penasaran. Mendengar jawaban itu, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya, Ki Hajar tidak percaya jika dirinya memiliki anak berwujud seekor naga. Ketika naga itu menunjukkan pusaka Baru Klinting kepadanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun, ia belum yakin sepenuhnya. "Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Klinting itu adalah milikku. Tapi, bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini," ujar Ki Hajar. Baru Klinting segera melaksanakan perintah Ki Hajar untuk meyakinkan sang ayah.
berbekal kesaktian yang dimiliki Baru Kelinting berhasil melingkari Gunung Tolomoyo ini. Akhirnya Ki Hajar mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Setelah itu ia kemudian memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tugur. "Pergilah betapa ke Bukit Tugur," ujar Ki Hajar. "Suatu saat kelak tubuhmu akan berubah menjadi manusia." "Baik, Ayah," jawab Baru Kelinting. Sementara itu, tersebutlah sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur, namun sayang penduduk desa ini sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Patok bermaksud mengadakan merti dusun atau bersih desa, yaitu pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta akan digelar berbagai pertunjukan seni dan tari. Berbagai makanan lezat pun akan disajikan sebagai hidangan bersama dan jamuan untuk para tamu undangan. Untuk itulah para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tugur. Sudah hampir seharian mereka berburu, namun belum satu pun binatang yang tertangkap. Ketika hendak kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat seekor naga. Naga ini tak lain adalah Baru Kelinting. Mereka pun beramai-ramai menangkap dan memotong daging Baru Kelinting. Ketika para warga sedang asyik berpesta, datanglah seekor anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka sehingga menimbulkan bau amis. Rupanya anak laki-laki itu adalah penjelmaan Baru Kelinting. Oleh karena lapar, Baru Kelinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu. Saat ia meminta makanan kepada warga, tak satu pun mereka yang mau memberi makan. Mereka justru memaki-maki bahkan mengusirnya. "Hai pengemis, cepat pergi dari sini," usir para warga. "Tubuhmu bau amis sekali, pergilah sana." Sungguh malang nasib Baru Kelinting. Dengan perut keroncongan, ia pun berjalan sepoyongan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. "Hai anak muda, kenapa kamu tidak ikut berpesta?" tanya Nyi Latung. "Semua orang menolakku. Di pesta itu mereka jijik melihat tubuhku," jawab Baru Kelinting. Padahal saya lapar sekali." Nyi Latung yang baik hati itu pun mengajak Baru Kelinting ke rumahnya. Nenek itu segera menghidangkan makanan lezat. Lalu Baru Kelinting menikmati masakan yang telah disajikan oleh Nyi Latung. Sesaat sudah selesai makan, Baru Kelinting pun berpamitan dengan Nyi Latung. "Terima kasih, Nek," ucap Baru Kelinting. "Ternyata masih ada warga yang baik hati di desa ini. Semua warga di sini, mereka pun tidak mengundang nenek ke pesta karena jijik melihatku," ungkap Nyi Latung. "Kalau begitu, mereka harus diberi pelajaran, Nek," ucap Baru Kelinting. "Jika nanti nenek mendengar suara gemuruh, segeralah siapkan lesung kayu atau," ucap Baru Kelinting. Baru Kelinting pun kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Lidi itu pun ditancapkan di tengah keramaian.
Wahai kalian semua, jika kalian merasa hebat, cabutlah lidi ini yang kutancapkan, tantang Baru Kelinting. Merasa diremehkan oleh Baru Kelinting, warga pun beramai-ramai hendak mencabut lidi itu. Mula-mula para anak kecil disuruh mencabutnya, tapi tak seorang pun yang berhasil. Ketika giliran para kaum perempuan, semuanya tetap saja gagal. Mereka tidak bisa mencabut lidi itu. Mereka sudah berusaha dengan tenaga sekuat apapun. Namun, mereka sangat kesusahan mencabut lidi itu. Kalian semua payah, mencabut lidi saja tidak bisa, kata Baru Kelinting. Baru Kelinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia pun mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Baru Kelinting bisa mencabut lidi tersebut. Semua warga terkaget-kaget dan terheran. Cabut dengan mudahnya. Suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Beberapa saat kemudian, air menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air semakin besar sehingga terjadilah banjir. Semua penduduk tenggelam akibat dari semburan air yang telah ditancapkan lidi oleh Baru Kelinting. Seketika desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Hanya Nyi Latung yang selamat dari banjir tersebut. Setelah peristiwa itu, Baru Kelinting kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening tersebut. Sekian bercerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.